kalau seandainya kok sepi, saya itu cuma gini, atau mungkin saya kurang amal, kurang sedekahnya ya, gitu. Jadi kalau bisa tambah lagi sedekah yang besar. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Ruka, tempat tanggal lahir Kendal, Februari 1966. Kami owner dari rumah makan Padang Prasmanan Murah Enak yang alamatnya di Jalan Laut, tepatnya di depan PUPR Kabupaten Kendal Kota. Pendidikan saya itu di Semia, kemudian saya lanjutkan di UMJ jurusan manajemen perusahaan, jurusan ekonomi. Masakan tuh yang disukai sama keluarga kami adalah Padang. Memang itu kan selera nasional, masakan Padang. Kebetulan saya waktu itu tinggal di Surabaya. Padang itu ada yang namanya Padang Prasmanan dan itu rame. Memang kita ambil sepuasnya. Di situ harganya menengah, saya anggap ya murah gitu. Tapi kalau saya pulang ke Kendal sini itu harganya mahal, terus menurut saya kok rasanya kurang pas di selera kami keluarga. Terus saya berpikir seandainya ya saya punya rumah makan Padang di Kendal, bisa mengambil karyawan di Kendal ini yang banyak pengangguran, saya bisa kembali lagi ke Kendal dengan keadaan yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi itu waktu itu saya kepengen punya rumah makan Padang Kendal di sini. Satu, memang harganya di sini rumah makan itu Padang itu rata-rata mahal. Kemudian saya kepengen murah, karena kenapa yang di Jogja itu kok bisa murah, di Surabaya juga bisa murah, sedangkan di Kendal kok harganya mahal. Kemudian saya tanya sama teman saya itu yang memberikan ilmu ke saya itu bagaimana trik-triknya, bagaimana modelnya kok bisa dengan harga murah. Sedangkan prasmanan itu kan bisa ngambil sepuasnya, sesuai dengan selera. Mau ngambil kepingin pedas, ambil sambal banyak, kepingin makannya banyak, ambil nasi yang banyak. Dengan harga itu tidak berubah-ubah. Mau ngambil banyak, mau ngambil sedikit, itu sama saja. Nah, di situ kan saya tanya sampai ke Jogja. Jogja itu kan terkenal masakan yang murah-murah harganya. Disitulah saya nanya, begitu saya dikasih tahu, ternyata betul bahwa rumah makan Padang Prasmanan ini niatnya itu bukan hanya sekedar mencari keuntungan. Ya memang mencari keuntungan itu memang harus karena namanya bisnis. Nah, tapi kita jangan menerapkan bisnis secara kapitalis, mengeluarkan sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebanyak-banyak, tidak. Kita diisi ditambah dengan amal. Kalau saya murah, banyak orang yang senang, kemudian otomatis saya juga pasti mendapatkan keuntungan itu, tapi dengan kuantitas yang banyak. Itu satu. Kenapa prasmanan, kemudian saya pilih Padang karena memang saya suka sekeluarga sama masakan Padang. Saya pikir kalau ada apa-apa saya tinggal ambil aja karena itu kesukaan kami. Begitu. Kemudian yang satu lagi nama, kenapa namanya Murah Enak? Ya memang seperti itu menurut saya, karena murah tapi enak, bukan murah tapi murahan. Murah tapi rasanya tidak enak. Ya nggak balik lagi nanti pak konsumennya. Tapi kalau murah tapi kok harganya enak, pasti akan kembali lagi dan itu menjadi pelanggan seterusnya. Kenapa? Yang saya tolaki yang tadi saya katakan prasmanan, tapi kok murah. Bagi saya punya prinsip itu bisa subsidi silang. Yang makan sedikit, ada yang makan banyak. Anggap aja lah sama-sama kita mix. Tapi sebanyak apapun orang makan itu seberapa sih? Dan kami di sini menyediakan air minum putih yang gratis, tidak membayar. Bila seandainya karena sini lingkungan ini kan perkantoran,
kemudian mahasiswa, universitas, perkantoran, itu di sini lingkungannya. Jadi seandainya punya uang sedikit, di sini harganya sudah ada tertera, jadi ada menunya. Menu itu sudah dilihat, oh rata-rata berapa ya di sini, saya bawa uang berapa ya, saya cukup makan dengan apa ya lauknya. Nah, di sini saya paling murah sekali itu 6.000. 6.000 itu nasi sayur. Seandainya mahasiswa nggak punya uang, uangnya pas 6.000, datang ke sini, ambil nasi sepuasnya, bisa untuk makan siang, berikut sorenya. Boleh, yang banyak ambil sayur yang banyak silahkan. Tuh, minum gratis kalau air putih. Jadi bisa. Nah, saya menerapkan seperti itu karena saya pikir mahasiswa itu ya kalau dapat kiriman baru dari orang tua itu makanya bisa. Tapi kalau sudah mepet itu juga makanya juga harus diperhitungkan. Nah, di sini banyak mahasiswa, yang itu saya pangsa pasarnya. Kemudian di sini juga tidak hanya mahasiswa, karyawan, ada juga yang sampai kasdam itu ya Mas, ada mantan kasdam, itu pangkat jenderal, itu ya kesini kalau pas ke sini, kalau pas ke Kendal, itu beliaunya itu kalau nggak mampir di sini katanya kurang pas, sekeluarga di sini. Jadi mulai dari kopral sampai jenderal silakan bisa makan di sini dengan harga murah, tapi enak, tidak murahan. Sampai sekarang rumah makan Padang Prasmanan ya itu di Kendal cuma saya. Yang lainnya mungkin mulai harga sekian atau rata-rata sekian, tapi tidak berani prasmanan, tidak berani. Kalau saya pas harga naik Lombok, terutama Lombok ya cabai ini sampai harga 60 sampai harga 80.000. Bagi saya ya kalau memang harganya pas naik ya untung saya berkurang, nggak apa-apa. Kalau harganya pas turun untung saya lebih, itu sudah alhamdulillah. Saya mensyukuri harga berapapun saya konsekuen dengan harga yang saya taruh di menu itu. Nasi sayur 6.000 walaupun harga Lombok merah itu sampai 80.000, ya itu dari risiko saya. Ya mungkin harus amal itu saya ikhlas, nggak apa-apa. Toh tetap ada keuntungan bagi saya bisa membayar karyawan. Dan sampai sekarang ya memang itu tidak ada yang prasmanan. Mungkin ya karena apa ya, kalau melihat mahasiswa itu kalau makannya banyak gitu itu saya tuh malah senang. Ya Allah, saya suka gitu. Nah disitulah di samping saya bisnis, saya juga senang melihat orang yang makan banyak itu. Saya senang karena saya ingat dulu anak saya itu kalau di kampus tuh mungkin ya seperti itu. Nah kalau melihat karyawan-karyawan di sini kan setiap hari perlu makan Mas, karena kan karyawan di sini hampir sampai jam 4 ya. Jadi setiap hari itu perlu makan. Nah kalau makan dengan harga yang mahal, dengan gaji sebulan sekali, yo gimana ya, kita juga harus melihat harga. Setiap hari harus makan, otomatis kan kita melihat harga yang bisa untuk kompromi dengan dompet seorang karyawan. Jadi sini memang lingkungannya mahasiswa dan karyawan. Dan di sini juga alhamdulillah banyak untuk rapat-rapat. Di sini kan tempatnya luas di belakang itu untuk rapat, sekitar 70 orang juga bisa. Ada yang reuni, ada untuk keluarga, arisan, pengajian, silahkan, nggak apa-apa. Dan itu saya tidak menambah dicas, tidak. Sesuai apa yang sudah saya tulis di menu itu. Jadi monggo silahkan siapa saja yang mau mampir di Kendal. Kebetulan ya di sini tuh orang Leri, orang Klimut, orang Sukorejo. Kalau ke Kendal itu biasanya mampir ke sini kalau yang sudah tahu. Kadang tanya, Bu kok murah sekali, nggak keliru ngitung ta? Seperti itu. Itu kan sering. Kadang sudah pulang itu ngebel, Bu tadi saya rombongan sekian orang, kok habisnya sekian. Apa betul Bu? Diulangi lagi. Betul. Memang seperti itu. Dan alhamdulillah masakan saya bisa diterima di Kendal sini, orang-orang Kendal ini, dan semoga saja seterusnya diterima. Ini rumah makan Padang Prasmanan
Kendal sini itu mulai tahun 2016, sekitar 2016 kurang lebihnya. Mulai pertama kali di Jalan Laut Kendal, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, depan PUPR ini. Ini sampai yang pertama. Kemudian untuk di sini berjalan 1,5 tahun ya, kurang lebih 1,5 tahun, karena di sini kalau siang itu rame, alhamdulillah. Kemudian saya inisiatif buka cabang lagi yang di Jalan Masjid Gang Taat Pekauman. Di situ itu juga alhamdulillah sana pangsa pasarnya itu orang-orang perumahan dan yang lewat kebetulan juga arah pasar ya, dari orang-orang dari pasar, orang belanja, kemudian perumahan-perumahan gitu. Sana pangsa pasarnya orang-orang perumahan yang kebanyakan bungkus tuh, daripada masak lebih baik beli. Kalau di sini pangsa pasarnya orang-orang pegawai, orang-orang karyawan seperti itu. Kemudian ada lagi cabang yaitu di Pegandon, itu keluar tol Kendal. Di situ ada Padang Persemanan Murah Enak juga. Di sana pangsa pasarnya selain lingkungan kantor-kantor situ juga orang-orang yang dari tol keluar mencari, daripada di rest area katanya mahal, mencari di Padang situ karena di Google ada. Kemudian di Cepiring itu ada di sebelah kantor Koramil Cepiring. Jadi cabangnya 4. 1 Jalan Laut, 2 Jalan Masjid, 3 Pegandon, 4 di Cepiring. Kalau suka dukanya itu saya banyak sukanya Mas. Saya banyak sukanya, walaupun sebenarnya ini ya, kadang-kadang kalau ada pesanan yang mendadak. Pesanan itu ada instansi itu yang suka pesan mendadak, mungkin karena rapatnya mendadak. Jadi hampir sering itu jam 6 pesan, jam 12 harus jadi, itu 400 dus. Jam 6 pesan, jam 12 harus selesai 400 dus. Mau saya tolak kok eman-eman, kalau nggak saya tolak saya juga harus itu saya langsung bisa, saya langsung bilang bisa. Ya alhamdulillah bisa. Kemudian dari kadang-kadang jam 4, jam 7 malam, jam 8 harus siap sekian ratus. Itu juga pernah. Itu jadi suka dukanya banyak sukanya daripada dukanya. Seperti itu. Jadi kami harus memang disiplin, terus dengan keadaan yang seperti itu tuh rasanya itu kalau sudah selesai terus bisa melayani seperti itu dengan tepat waktu, itu rasanya ada kepuasan tersendiri. Bener, itu kadang-kadang saya kira kok bisa ya, tadi tuh cuma sekian jam saya bisa sekian ratus, bisa. Dan alhamdulillah itu sering seperti itu. Nah, kalau untuk karyawan, alhamdulillah itu rezeki bagi saya. Karyawan saya itu kebetulan baik-baik. Saya punya karyawan baik, itu merupakan rezeki bagi saya. Itu saya di sini terutama kalau membuka cabang atau di mana saja yang saya ambil adalah di lingkungan berusaha itu. Jadi memang nomor satu kita itu hidup itu kalau bisa bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Itu prinsip. Kalau kita hidup di mana saja bisa bermanfaat orang lain, itu merupakan kepuasan tersendiri. Jadi karyawan saya itu yang tadinya ada yang bilang nenek-nenek kan itu tadi. Itu dulu yang tetangga saya. Sampai sekarang ya tetap saya bilang yang penting Mbah datang aja. Di sini mau ngantuk, di sini mau apa, wes pokoknya datang. Iya, walaupun saya dekat, tidak ada 1 kilo, mungkin 2 bulan atau 3 bulan saya tidak ke sini Mas. Saya hanya percaya sama karyawan saya, kemudian saya cuma via WA saja apa yang perlu dibutuhkan, apa belanjaannya apa, tentang bisnis itu saya memang
percaya sama karyawan. Dan alhamdulillah karyawan saya insya Allah pada jujur, mengerti, karena saya sudah bilang dari depan, saya pemodalnya, kalian itu tenaganya, yuk sama-sama kita berjalan, kita bisa mencari nafkah di sini sama-sama. Kalian punya gaji, sisanya saya. Nanti Allah yang akan mengaturnya. Harapan saya ke depan, ya tentu saya kepingin membuka cabang lagi di sekitar Kendal, bisa di Kendal kota atau mungkin di Weleri atau di mana yang masih bisa saya jangkau. Dengan banyaknya cabang tentu akan menambah lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. Itu sangat bermanfaat dan itu ada kepuasan tersendiri bagi saya. Bisnis itu jangan hanya dipikirkan, tapi dilaksanakan. Jangan hanya nekat, tapi tekad itu. Kemudian seandainya ada kegagalan atau ada apa yang tidak kita inginkan, yuk kita introspeksi. Kemudian kenapa sih kok seperti ini, saat gagal itu karena apa, kita pelajari, kemudian kita kembali lagi, semangat lagi. Kalau saya itu begini, kalau seandainya kok sepi, kok agak sepi, kenapa? Saya itu cuma gini, atau mungkin saya kurang amal ya, saya gitu, itu introspeksinya gitu, atau mungkin saya kurang amal, kurang sedekahnya ya, gitu. Jadi kalau bisa tambah lagi sedekah yang besar, gitu. Terus apa ya, di lingkungan kami itu siapa yang perlu membutuhkan, lebih membutuhkan, maksud saya tuh banyak orang yang kekurangan, itu kita lingkungan itu kita perhatikan. Karena maksud sih kita itu dengan jualan yang laris, kemudian lingkungan kanan kiri ada yang makan aja kurang, itu kan tidak pas bagi kami. Terus kita tuh manusia harus kaya. Kalau bisa itu kita tuh mencari kekayaan. Karena apa? Bukan karena kekayaan itu tidak dibawa mati, salah. Bagi saya itu orang kaya itu penting dan perlu. Karena kekayaan itu bisa dibawa mati. Bisa kita titipkan untuk dibawa mati, itu bisa. Dengan cara sedekah, anak yatim, untuk orang yang memerlukan, miskin, monggo silakan. Menurut kepercayaan masing-masing, agamanya masing-masing. Karena itu pedoman kami, kita yakini betul. Demikian pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.